Jadi kita tuh dengan segala kebusukan apa tuh dari hubungan suami istri itu sama pacarnya tuh beda banget. Jadi kalau misalnya karena aku termasuk tipe orang yang berprinsip kalau pacaran lama tuh maksudnya kalau aku nggak pacaran lama, aku nggak menjamin bahwa hidupku bahagia nanti pernikahan gitu. Nah, jadi aku menganggap bahwa ketika kita bicara soal pacaran, aku berharap I hope itu kalau misalnya anak-anak sekarang tuh mesti lebih berpikirnya lebih luas gitu, karena bukan bicara sebagai anggar tempat untuk nenteng dia untuk ketika misalnya ulang tahun teman atau misalnya itu bukan sekedar bicara soal pacaran gitu. Cuma secara prinsip ya itu tadi sebenarnya tujuannya itu harus betul, baru motivasinya, baru orangnya, pasangannya yang dia pilih untuk dipacarin tersebut. Nah kalau itu sudah oke semua, kedepannya tinggal diuji aja satu-satu itu. Apakah dia hari demi hari pacaran tersebut masih sama tujuannya, apakah motivasinya juga masih sama, apakah dia akan memperlakukan saya, itu aja tinggal diuji terus-terusan. Nah ketika itu terus berlanjut sudah oke semua, ya sudah tinggal masuk training pratika. Sekarang gini, kalau orang yang menikah pacarannya tujuannya Tuhan, pasti mereka akan memilih teman bahwa mereka dekat sama Tuhan gitu loh. Itu jelas banget gitu. Misalkan lo dapat orang nikahi gitu ya. Ya wajarnya kalau lo merasa lo nikah itu untuk Tuhan, yang maksudnya tujuannya adalah sampai kepada panggilan Tuhan, lo akan mendorong cowok lo, misalkan kalau lo cewek gitu ya, untuk mendekat kepada Tuhan. Mana yang membuat kalian lebih bertumbuh rohani kan gitu. Nah secara otomatis juga begitu. Mestinya kalau dia dari Tuhan, dia akan satu visi dengan kamu, karena dia juga sama-sama pengen cari Tuhan bersama kamu gitu loh. Pacaran itu adalah suatu jenjang menuju pernikahan. Yang lo perlu pikirkan adalah sama pacaran adalah bukan ketika pacarannya, tapi apa? Ketika lo setelah menikahnya. Karena pernikahan, penjalanan kehidupan pernikahan itu lebih panjang daripada lo pacaran. Dan lo harus menyadari ketika lo milih pasangan hidup lo harus menerima dia sepanjang umur hidup lo, nanti sampai kekalan. Oke, halo semuanya teman-teman, kembali lagi dengan Refresh Ministry yang bikin refresh. Kalau nggak refresh berarti nggak ministry ya, kayak itulah pokoknya ya. Ya, dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang seru mengenai relationship. Widih, ya. Pasti seru banget dan dengan narasumber yang wow ya, khususnya hari ini narasumber kece banget ya. Kalau teman-teman lihat nanti narasumber ada yang kapelan ya, biar dikata romantis sekali ya, kapelan gitu, padahal tuh baju juga ya belinya diskon ya. Nah dan juga kita bersyukur banget teman-teman, narasumber kita juga hari Kamis kemarin katanya ada yang anniversary, buset ya. Anniversary kata yang ketiga tahun. Rabu. Oke Rabu katanya ya. Rabu di anniversary yang ketiga tahun ya. Kita akan lihat bagaimana 7 tahun ke depan apakah tetap bahagia keluarga ini ya. Kita doakan tetap bahagia ya. Ya, dan hari ini kita akan bahas lagi part 2 mengenai relationship. Nah, namun sebelumnya seperti biasa yuk kita mulai dengan doa dan kita tutup mata kita. Kita lipat tangan kita. Kalau kata orang Makassar kunci tangan ya, kunci tangan. Kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa dan kita akan menyembah Tuhan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami ingin belajar lagi Tuhan mengenai hubungan relationship. Karena kami ingin hubungan yang sehat, hubungan yang bahagia Tuhan. Karena hubungan yang bahagia akan menyehatkan kami. Itu sebabnya tolong kami dalam mengikuti sharing hari ini Tuhan. Dan berkati juga Tuhan, kami akan memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.
Oke, yes, kita sudah diberkati banget ya dengan penyembahan dari tim Present Worship Cilengsi ya. Dan gak usah panjang lebar, yuk kita masuk kepada narasumber. Teman-teman, minggu lalu teman-teman udah belajar mengenai hubungan dan dasar udah kuat banget. Kalau teman-teman lupa, yuk diulangin lagi video yang minggu lalu, dilihat lagi mengenai dasar dari hubungan. Jadi gak langsung tiba-tiba pacaran, ternyata ada step-stepnya. Temenan, sahabatan, lalu PDKT. Kalau kata Bang Daniel, pastikan dia kenal Tuhan. Widih, mantap ya. Lalu pacaran dan terakhir nikah. Nah, dan kita pengen membahas ini semuanya supaya lebih clear dan kita bisa go on maju ke depan. Oke, halo semua narasumber. Bisa dengar saya narasumber? Bisa. Oke, halo narasumber. Halo. Kece-kece yang luar biasa, yang mantul, mantap betul ya. Ya, hebat-hebat ya. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik ya. Oke, betul ya. Ya, kata Tuhan Yesus baik, maka kita pun pasti baik. Oke, nih teman-teman nih banyak banget pertanyaan nih teman-teman narasumber. Kita sikat aja hari ini ya. Boleh siap nih? Kayaknya udah on fire banget nih ya di episode kedua ini. Yuk, pertanyaan pertama. Boleh nggak pacaran? Lah, pada langsung dia. Boleh banget, boleh pacaran. Kenapa nggak boleh? Kalau semangat langsung bilang boleh. Coba saya tanya. Boleh nggak pacaran? Boleh. Boleh banget ya. Bahkan Bang Daniel dari kemarin tuh kayak minggu lalu tuh kayak, ayo dong yang muda-mudi, yang udah umurnya udah hampir kepala 3, sikat aja gitu kan ya. Ini waktunya, harapannya lewat tayangan ini dapatlah jodoh yang daripada Tuhan. Oke, nah teman-teman narasumber nih ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman Refresh. Karena kita udah ada live IG, kita juga udah ada buka kolom komentar, di DM segala macam, banyak pertanyaan dan mereka butuh jawaban. Sekali lagi jawabannya itu untuk kita tahu kebenaran bukan pembenaran. Dan pasti jawabannya akan melegakan kita. Oke, ini ada yang nanya nih. Apa namanya itu kepada aku nanya coba ke Miss Grace deh ya. Nah, pacaran tuh idealnya berapa lama sih gitu kan? Idealnya pacaran. Karena ada orang pacaran sampai 20 tahun udah kayak cicilan motor itu kali ya. Ya ada 8 tahun, 10 tahun. Nah kira-kira nih Miss Grace, pacaran itu idealnya berapa tahun sih? Oke, kalau bisa soal ideal bagaimana itu dijawabnya adalah kalau kamu udah sama tujuan, terus kamu yakin itu adalah orang yang benar-benar Tuhan kasih untuk masa depan kamu gitu ya. Jadi itu tergantung prosesnya gitu ya. Kalau misalnya saya pribadi sih dulu berpikirannya sempit ya. Kalau saya berpikir dulu, saya kan sempat backstreet 8 tahun ya. Waduh 8 tahun buset ya ternyata ini kasusnya ya. Iya jadi aku dulu berprinsip kalau gak lama pacaran gak bakalan kenal gitu. Tapi anyhow gitu ya, bicara soal dunia pacaran dan dunia pernikahan itu 180 degrees itu beda banget gitu ya. Banget. Jadi itu gak guarantee kalau kamu kalau pacaran lama kamu lebih awet di pernikahan gitu tidak gitu ya. Jadi kalau bagi aku itu tergantung kamu sendiri bagaimana kamu sudah menerapkan poin-poin gitu ya. Karena kan setiap orang punya tujuan gitu ya. Kamu punya tujuan dan kamu rasa pasangan kamu ini bakalan bisa seia dan sekata dalam mencapai tujuan itu lanjut aja gitu. Jadi gak usah terlalu lama-lama juga karena gak usah terlalu itu lama lah ya. Garanti karena 8 tahun juga pada akhirnya no purpose. 8 tahunnya apa enggak? Enggak ya itulah. Kalau Bang Daniel gue tanya lu Bang, lu pacaran berapa lama Bang? Kalau lu kan udah nikah nih Bang, waktu itu lu pacaran berapa lama tuh Bang? Kalau gue sih sebenarnya ya 2 tahun sih waktu itu. Wah, itu. Gue gak terlalu, mungkin gak tahu ya itu hitungannya lama atau cepat atau enggak. Cuma memang sih tadi benar poinnya Grace gitu ya. Waktu pacaran itu adalah waktu dimana kita untuk kenal dia gitu ya. Yes. Lebih mengenal dia terutama di dalam karakternya gitu ya. Karena lo akan ngambil konsekuensi benar-benar ketika lo ngambil keputusan untuk menikah sama dia. Yeah. Lo harus terima konsekuensinya apapun itu gitu ya. Yeah. Karena lo harus mencintai dia seumur hidup lo gitu. Yes, betul. Sampai Tuhan Yesus datang apalagi sampai maut memisahkan gitu. Sampai meninggal gitu. Sampai memang di dalam pacaran itu banyak prosesnya gitu ya. Kalau gue bilang contohnya gue waktu itu gue ngalamin suatu proses. Nih cerita sedikit nggak pengen ya? Nggak apa-apa. Nggak ngambil waktu kan? Oh di sini ya kameranya, sorry, thank you. Nah waktu itu gue pernah ngalamin proses, waktu itu gue memang belum ada sih keinginan untuk menikah, cuma udah berpikir untuk menikah dengan istri gue saat ini. Okay. Nah waktu itu gue ngalamin proses, tau nggak apa yang terjadi, gue udah sering cerita sih, gue ngalamin pekerjaan gue kehilangan pekerjaan gitu, dipecat.
Oke, dari pekerjaan. Itu jujur itu sulit, itu hal yang gak gampang buat gue pribadi gitu ya. Karena di dalam proses itu gue benar-benar sedih, hancur. Wah karir gue yang udah gue bangun ternyata hancur dalam waktu 1 minggu. Dan Buset, hilang seminggu. itu semua. Gitu. Seminggu? Dalam waktu seminggu. Buset. Dalam waktu seminggu diambil keputusan gue harus out dan go. Gitu dia bilang, keluar lo dari perusahaan ini gitu. Waduh gue gila, itu sedihnya bukan main. Dan ketika waktu itu gue lagi bangun hubungan dengan istri gue saat ini. Gue bersyukur itu masih tahap pacaran berarti itu? Iya pada waktu itu masih waktu pacaran. Jadi waktu itu gue pacaran tahun 2015, gue dipecat tahun 2016. Setahun setelah pacaran, hati-hati ya pacaran. Jangan-jangan gara-gara dia nih Bang Ujang. Enggak bercanda. Oh enggak. Tapi waktu itu gue ngalamin itu akhirnya itu berat banget. Dan gue bersyukur ada proses itu. Ternyata itu proses membentuk gue secara pribadi untuk lebih kuat. Ngadepin masalah apapun bersama dengan Tuhan yang pastinya. Dan yang pastinya gue bersyukur ternyata calon gue waktu itu benar-benar dia gak ninggalin gue. Itu yang pertama. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Ini cintanya murni. Lo harus pastiin, makanya lama atau enggaknya pacaran itu sih sebenarnya tergantung kesiapan lo gitu ya. Tergantung gimana lo ngambil keputusan, memang lo harus menikah dengan dia gitu. Di samping ngeliat umur juga kali ya. Iyalah kalau terus-terusan pacaran sampai 30 tahun kan nggak enak juga ya. Udah punya cucu nantinya loh. Nah waktu itu gue bersyukur dia neguhin gue, malahin nguatin gue. Ayo terus berdoa, kita sama-sama berdoa. Dia waktu itu gue jujur gue nangis waktu pas lagi gue pulang dari kantor di taksi karena gue dipecat hari itu gitu. Gue bersyukur selfie nguatin gue. Dia bilang gini, wah kalau aku sih jujur aja ya aku bilang, dia bilang ngomong sama gue gitu. Dia bilang sama gue jujur, dia bilang, gue malah merasa lu lega sekarang. Gak ada tekanan sama sekali. Ternyata benar gitu, gue puji Tuhan, itu suatu sign yang bagus gitu loh. Dia gak ngelihat dari sisi negatifnya gue down, tapi dia ngelihat dari sisi positifnya sebenarnya itu pada waktu itu gue udah bener, karena waktu itu jujurnya seminggu itu gue sangat tertekan luar biasa karena pekerjaan gue. Dan akhirnya gue dipecat dan ternyata dia bilang sebenarnya kamu udah lega loh sekarang, kamu udah menang. Wah gue bersyukur dia nguatin gue pada waktu itu. Gue bersyukur melalui proses seperti itu dan kalau gue bilang ukuran kebahagiaan dalam pernikahan adalah ketika lo mengalami suatu proses dan lo menang, menurut gue itu suatu kebahagiaan. Gitu ya. Menurut gue ya, mungkin ada beberapa orang yang ya bahagia punya mobil, punya rumah ya, it's okay, nggak ada masalah kok dengan hal itu. Cuma kebahagiaan gue adalah ketika gue bersama-sama dengan dia mengalami masalah dan kita menang. Gitu. Dan ngalamin suatu proses dan kita naik kelas dari situ. Itu kebahagiaan gue. Kata kita tuh garis baru kata kita. Jadi bareng-bareng saling dan menang dalam proses. Oke Enggi, gue rasa itu Enggi. Gila keren banget nih dari jawaban dari teman-teman kita, dari para narasumber. Nih pelataran selanjutnya nih gimana nih? Ya kan itu kita udah belajar minggu lalu pacaran itu gak main-main. Tapi gimana kalau di remaja udah kebablasan pacaran nih. Udah tembak-tembakan saling cinta dilanjutin. Ya mungkin supaya pacarannya lama gitu, dia nanti lanjutin aja dah sampai muda-mudi, sampai dewasa muda. Atau break dulu aja deh nanti dulu. Gimana nih? Bang Daniel coba jawab Bang, gimana Bang kira-kira Bang? Kalau anak remaja kebablasan pacaran Bang? Gue lagi nih yaudah deh. Kebetulan waktu remaja sih gue gak pacaran ya Ciela. Melayani terus kayak ya Bang juga kali. Pasti gak laku. Pasti gak gue tahu kok. SMA lu cupu tuh. Bajunya itu mulu ya? Milan dulu, baju Milan. Baju Milan. AC Milan ya? Ya zaman-zaman susah ya teman-teman ya. Gini, prinsip pacaran kan kita harus balik lagi ya. Prinsip pacaran itu adalah suatu proses ketika kita berkomitmen menuju ke pernikahan. Yes. Itu dulu yang dipegang. Maksud gue pacaran kita harus pegang di situ ya. Kalau lo masih remaja dan untuk mengambil suatu ngomongnya kalau lo masih sekolah ya tadi ya atau remaja gitu, lo ngomong udah pacaran, gue rasa itu bukan pacaran sebenarnya. Karena sebenarnya lo gak ada komitmen untuk menikah pada waktu itu. Kecuali kalau gini, ya gampangnya gini lah, ketika lo kan masih remaja kan lo duit dari mas orang tua gitu lah. Lo masih depend sama dia, depend sama orang tua, lo gak punya penghasilan dan juga ya kedewasaan untuk mengambil keputusan untuk menikah, gue rasa bukan saat yang tepat ketika lo masih remaja. Oke. Kalau gue mau bilang gini, kalau memang lo saat ini berpacaran atau membina suatu hubungan, gue lebih prefer sih gini, lo nggak putus atau nggak break, tapi lo temenan aja sama dia. Temenan. Okay. Balik lagi ke proses yang kemarin kan, kalau lo nggak pacaran apa tadi kemarin, temenan atau sahabatan, nggak ada masalah kok di situ. Kalau menurut gue sih
usia untuk pada waktu remaja, lu lebih baik lu fokus apa yang lu akan capai pada waktu itu. Misalnya lu sekolah, ya sekolah aja dulu. Lu sekolah benar dulu, lu kuliah benar. Ya buktikan kalau memang lu orang yang sudah dewasa dan udah masuk untuk dalam tahap berpacaran, untuk berkomitmen dan masuk dalam pernikahan. Mungkin itu ya, Jos mungkin. Gue tambahin dikit ya. Boleh jadi kalau menurut pendapat gue jadi gini, kalau ada anak SMP atau SMA, karena gini, konsep pacaran anak sekarang tuh aneh gitu ya. Jadi biasanya kalau lo pacaran sama seorang, lo tuh menutup diri sama teman-teman lo yang lain. Betul. Eksklusif banget Itu lah. jadi sedihnya tuh kadang-kadang gini, lo waktu lo pacaran tuh lo gak nambah saudara. Padahal kita, dan hidup lo nanti ke satu cowok atau satu cewek aja gitu. Padahal kita nggak tahu nanti waktu lo kuliah lo ketemu temen cowok yang lebih baik mungkin. Ya, tapi karena udah terlalu terbiasa sama dia, jadi lo kayak ada luka yang lo harus alamin gitu ya. Ngerti gak sih? Jadi ada kerugian secara waktu dan kerugian juga secara perasaan. Jadi mendingan kita levelnya ya kita teman dekat aja nggak apa-apa kan. Kayak gue rasa kalau kita butuh support teman cerita, gue rasa waktu kita akil balik ya, udah mulai dewasa ya itu wajar kita perlu mulai suka sama orang. Justru kalau nggak pernah suka sama orang lu nggak wajar, nggak waras, lu nggak normal. Apalagi kayak Daniel juga kan nggak normal soalnya dia. Ya, apalagi kalau suka sesama jenis ya nggak normal. Waduh, dilarang Alkitab jelas. Nggak, tapi prinsipnya gitu. Seringkali kita kalau udah ini nanti kan sama dia mulu mainnya gitu ya. Betul. Terus hidup lo senternya dia, lo kasih semuanya buat dia. Padahal lo punya waktu untuk explore diri lo, punya kenal lebih banyak orang gitu. Jadi hidup kita nggak satu orang aja fokusnya gitu. Jadi waktu lo di saat dimana lo di dalam SMA itu atau yang belum waktunya mau nikah tadi, itu justru lo perluas lebih banyak orang ketemu. Betul. Sehingga lo bisa istilahnya bisa punya banyak pilihan kemungkinan. Dan lo kenal dia, oh ini orangnya begini sih. Nah dari situ lo pilih tuh, lo seleksi. Nah lo coba bayangkan kalau udah 2 klop, nah nanti hidupnya itu terus. Nanti lo akan sulit kemungkinan untuk memilih yang lain karena ada perbandingan yang sebelumnya. Apalagi kalau ada luka hati itu pasti ada waktu yang terbuang ya gitu. Jadi lo ada kerugian banyak lah. Sangat disarankan untuk tidak berpacaran. Sangat disarankan untuk tidak berpacaran di waktu yang belum saatnya. Karena firman Tuhan dalam Kidung Agung berkata, celakalah hai kamu putri-putri Sion karena kamu membiarkan cinta sebelum diinginkannya. Jadi sebelum waktunya lah kira-kira kayak gitu. Betul, wih gila keren banget jawaban daripada narasumber. Nah ngebuka banget ya teman-teman semua, jadi anak-anak remaja nanti dulu nikmati masa pertemanan, nikmati ya tuh yang namanya kerja kelompok ya kan. Nikmati ngejar IP tinggi ya sih kan kerennya itu anak-anak itu, nikmati nanti dulu pacaran. Lanjut nih pertanyaannya nih kerap kali kan zaman sekarang tuh ada cowok malu-malu, cowoknya itu cuman ngasih harapan lah. Gimana, boleh nggak nih kira-kira, bagus nggak, pantas nggak nih kalau cewek mulai duluan? Kalaupun bisa, ada tips nggak nih dari Kak Grace? Kalau cewek agresif ya. Cewek nggak tahu malu. Oh jadi Grace yang mulai duluan. Kayaknya ya. Gimana Miss, ada nggak Miss Kak Grace? Miss apakah nih ya semuanya? Iya, sebenarnya sih saya nggak punya pengalaman ya menembak duluan siapa ya. Karena di sejarah perpacaran saya selalu ditembak gitu, karena saya cantik. Takut lah dibilang. Tapi gini, jadi kalau aku pribadi ya itu tidak masalah siapapun yang duluan, even itu perempuan. Asalkan tujuan kamu tuh, gini, kamu tahu siapa yang kamu pilih gitu loh. Ya bukan berarti asal tembak-tembak ataupun misalnya asal yang penting laku gitu loh, ngerti ya teman-teman? Oke. Gitu, yang penting kamu tuh ngerti, kamu sudah doakan, kamu sudah gumuli bahwa orang itu memang benar-benar Tuhan taruh dalam hatinya. Maksudnya benar-benar dialah orang yang Tuhan taruh dalam hati kamu. Itu tidak berdasarkan nafsu, tidak berdasarkan kayak jealousy atau merasa kayak kok gue gak ngelaku-laku gak kayak gitu. Somehow itu benar-benar longing, bahkan kalau firman Tuhan bilang tuh kita kosong gitu ya. Jadi kalau memang benar-benar dia adalah orang yang Tuhan pilih ataupun yang sudah Tuhan taruhkan hati ke kamu gitu ya, somehow itu akan connect secara tersendirinya gitu. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya kamu membuka jalurnya tidak ada masalah gitu ya. Karena memang kan setiap orang kan punya latar belakang. Mungkin cowok yang kamu tembak itu ataupun cowok yang kamu deket itu orangnya introvert gitu ya. Susah mengungkapkan perasaan. It's okay with that gitu. Tapi kamu bukan jadi cewek murahan juga yang kayak tembak aku gitu, nggak kayak gitu Betul, gila keren banget. Ya tapi be gentle. Perempuan juga bisa jadi gentle gitu. Jadi kita menjadi orang yang lebih lebih tahu menempatkan diri sih. Jadi jangan murahan juga. Elegan lah ya. Ya, kalau aku sih segitu sih gitu. Boleh sedikit gak gue? Boleh Bang. Ini ada tambahan sedikit. Jadi sebenarnya kalau menurut gue kalau cewek nih biar kelihatan lebih, gue sih
lebih elegan tuh gini, jadi jangan nembak. Jadi kayak nanya, ini kita tuh sebenarnya apa gitu loh. Boleh gak sih? Klarifikasi gitu. Jadi lu Mau dibawa kemana hubungan kita? Jangan lu bilang gue suka sama lo. Karena kan gak mungkin cewek itu misalkan gak tahu tanda dari cowok. Cowok tuh perhatian gini gitu kan. Nah ada stages di mana lu ngerasa kayak ini kayaknya udah terlalu lama gak jelas. Ya lu tanya aja kejelasannya. Jadi bukan nembak ya. Kalau nembak kan gue suka sama lo, mau dong pacarin gue dong. Nah itu kan jangan. Itu kayaknya harga diri lo enggak. Karena cewek itu segitu terhormatnya. Gue rasa jangan kayak gitu. Lo tinggal tanya, ini maksud kita kayak gimana? Ini kita udah lama nih ngobrol, lo maunya gimana? Kalau dia bilang, oh enggak gue cuman mau main-main aja sama lo. Udah banting aja tuh handphone ya. Udah itu dari gue di taman. Jadi supaya cewek itu tetap terhormat gitu. Jadi jangan kayak ngemis. Lo tinggal nanya, ini lu maksud lo gimana nih, kita udah deket, lo maunya apa gitu. Sedapnya keren gak gue nih? Siap. Bang Daniel, kalau dari lu gimana bang? Kalau misalkan ada yang kayak gitu bang, dari sisi cowok gitu, masa cowok ditembak gitu, tapi gimana dari sisi lu bang? Iya sih, ya gue setuju tadi sama Jos ya. Intinya tuh kalau dari sisi cewek ya, bukan apa namanya sih, biar jangan, bukan nembak tapi lo lebih karena klarifikasi gitu ya. Ya nggak apa-apa, is okay kok klarifikasi ya. Maksud gue orang lo udah chat-chatan sekian lama gitu ya. Udah telepon-teleponan. Udah baper-baperan nih. Ya is okay dong klarifikasi, nggak ada salahnya kan. Apa namanya sih, ya dan gue rasa nih ya sebagai cowok nih. Kalau lo bener-bener cowok, ya tembak lah kawan. Ya lo lah yang mulai kawan. Jangan cewek yang mulai dulu, enggak. Kalau menurut gue cowok yang mulai dulu, karena cowok itu sumber. Ingat posisi laki-laki itu sumber. Nanti lo ketika jadi suami atau jadi seorang bapak lo jadi sumber apa? Sumber masalah di keluarga lo. Sumber berkat juga tapi di keluarga lo. Kalau lo sumber apa? Kalau lu bang apa Gue bang? sumber kebahagiaan. Asik. Kan hanya Yesus bang, lu gantiin Yesus. Yesus. Jangan jadi Tuhan bagi selfie bang. Lanjut. Oke, aku nanya nih, kan soal tadi soal sumber nih. Nah, coba aku nanya ke Bang Yosef nih. Nah, gimana cowok memimpin dalam pacaran bang? Jadi kan tadi cowok itu ibaratnya sumber, aba, dasar, sumber lah. Nah bagaimana nih peran cowok nih bang memimpin dalam hal hubungan atau pacaran bang? Oke, kalau soal bagaimana cara cowok memimpin itu tadi. Cowok harus tahu dulu tujuannya pertama. Purpose-nya ya, tujuan. Seperti yang tadi kan cowok yang nembak duluan kan gitu. Ini lanjutannya nih. Jadi cowok ini ketika dia menembak duluan seorang wanita dia harus tahu nih tujuannya apa. Untuk menembak perempuan itu. Misalkan pastilah pacaran gitu kan. Nah tapi tujuan dia berpacaran sama si A, kenapa gak sama si B, kenapa gak sama si C, kenapa dia milih si A, ini dia harus tahu. Di mana apa istilahnya, apa untung ruginya sama si A tadi. Ini contoh nih kalau saya misalkan, saya dulu duniawi banget istilahnya gitu ya. Kita buka-bukaan aja. Duniawi banget. Tapi hal yang lain saya bisa cover semuanya. Misalkan ekonomi enggak ya susah banget gitu kan. Pekerjaan enggaknya kayak mana-mana banget. Anak gitu. sultan ya, sultan mah bebas. Ya itu. Istilahnya yang saya minus itu ialah di hal-hal yang rohani. Sehingga bagi saya ingin mempunyai seorang pacar yang bisa menutupi kekurangan saya tadi. Yakni yang rohani. Nah pada saat itu ketemu pula anak gembala sidang kan udah rohani banget itu kan. Oh gitu. Bener kan pakai rohani. Oke. Masuk kriteria saya gitu kan. Nah ketika itu udah masuk kriteria lah, saya tembaklah dia. Jadi saya jelas tuh waktu saya menembak Grace yang sekarang adalah istri saya jelas tujuan saya apa, kenapa saya nembak dia itu jelas. Nah nanti sisanya hari demi hari ketika dia mulai berjalan hubungan tadi, perpacaran tadi, itu tinggal dinilai saja. Apakah perpacaran ini tadi tetap sama dengan tujuan awalnya. Kayak saya tadi kan, hal yang rohani. Nah hari demi hari saya berpacaran sama Grace, saya tinggal menilai nih, apakah saya semakin rohani atau justru malah saya semakin duniawi kan gitu. Nah kalau ternyata Grace lebih tidak rohani. Ya, itu. Antara dua tadi kan gitu. Tujuannya tadi tercapai atau tidak. Nah ketika tujuan tercapai ya bagus artinya gitu kan. Si laki-laki tadi mencapai tujuannya dengan bantuan oleh pacarnya tadi. Itu menurut saya justru itulah sebenarnya tujuan berpacaran. Jadi dari situlah si laki-laki ini memimpin hubungan tadi, menetapkan tujuan tadi. Nah tujuannya ini sama-sama mencapainya. Nah itu kalau menurut saya. Jawabannya sangat mengena banget ya. Jadi cowok-cowok, laki-laki ketika tahu tujuannya, ketika dalam proses harus tetap lihat kepada tujuan itu ya. Jadi memimpin di dalam pacaran. Oke lanjut lagi nih. Ya banyak banget nih pertanyaannya ya. Nah
gimana nih Bang, kalau misalkan kita udah hubungan jauh, ya kan kita nggak bisa pungkiri karena baru minggu lalu lah kita buka-bukaan kalau hubungan yang orang tua rohani harus tahu, orang tua jasmani harus tahu. Tapi gimana nih Bang, kita udah kebablasan jalan jauh, orang tua belum tahu. Kita backstreet, gimana cara kita nyampein ke orang tua Bang? Nah mungkin siapa yang bisa kasih? Kak Grace deh, coba Kak Grace. Bantu kita Kak, gimana kau backstreet, dia ngumpet gitu kan. Dan dia mau ngebuka itu ke orang tuanya. Tipsnya gimana Kak caranya? Pada dasarnya backstreet itu tidak akan pernah menjadi satu jawaban ya teman-teman. Gitu, karena based on my real experience itu nggak akan purpose-nya itu tidak akan tercapai even dia orang baik. Gitu ya, kalau misalnya kita ngerasa pacaran kan kita ngerasa kayak dia tuh udah tepat banget gitu. Maksudnya dengan segala kriteria kita mungkin dia baik, tetapi ketika kita tidak restu dari orang tua gitu ya, it nonsense sama sekali gitu ya. Sehebat apapun jalannya kamu, even in my stage itu dulu sampai berpikir nabung bersama, udah kayak seandainya gimana, ada plan A, B, C, D sampai Z gitu ya. Tapi karena itu bukan dari Tuhan, ya itu nggak akan, karena apalagi lagi tadi berkat itu datangnya dari Bapak dan Ibu kita gitu. Yes, betul. Ya, jadi kalau misalnya bicara soal kita sudah melangkah jauh dan aku sendiri menyadari betul bahwa sebenarnya ketika orang tua kita bilang tidak, itu pasti walaupun misalnya embel-embelnya misalnya dia nggak pendidikan, misalnya dia orang lebih nggak berada dibanding kita, tapi sebenarnya mereka punya hati nurani yang Tuhan bisa bicara sama mereka. Karena itulah misalnya firman Tuhan bilang kan mereka adalah wakil kita di dunia gitu ya. Yes. Ya, tapi makanya wakil Tuhan di dunia gitu. Jadi somehow gitu kalau misalnya kamu bicara sekarang lagi backstreet gitu ya, aku rasa kamu saatnya berhenti gitu. Ya, kamu berhenti di mana kamu yang tadi titik nol kamu gitu. Karena waktu pas itu saya juga mengalami hal yang sama. Jadi saya udah capek nih 8 tahun pacaran gitu ya, dengan tidak ada tujuan, maksudku dengan segala bucinnya aku ya. Bucinnya ngapain tuh Kak? Boleh tahu enggak? Jangan live keluarga. Bucinnya ya. SP dipantengin sama kakak-kakak. Jadi kamu pernah kuliah dibuntutin sama kakak-kakak gitu ya. Handphone disita 3 tahun. Gak melayani, diskors melayani 4 tahun gitu ya. Dan itu I'm still kayak ngerasa bahwa gue tuh memang orang itu adalah orang yang tepat menurut aku gitu. Tapi itu tidak purpose, tidak ada sama sekali tujuannya gitu. Jadi maksudnya end-nya gak akan ada gitu. Jadi pada akhirnya aku capek gitu ya, dan aku cuma bilang oke Tuhan, sampai berpikir kayak gue gak akan nikah lagi nih gitu. Karena gue udah ngerti bahwa sebenarnya hubungan ternyata gini-gini doang gitu ya. Karena kita udah 8 tahun dengan segala hal-hal seperti itu. Bukan berarti bahwa tidak ada cinta gitu ya. Jadi, tapi itulah tadi restu gitu ya. Teman-teman sekalian itu penting banget gitu. Pada akhirnya aku cuma bilang sama Tuhan gini, oke Tuhan, kalaupun ada orang yang gini, kalaupun Tuhan memang rencana aku nikah, orang itu adalah orang yang ngomong dulu sama papa mama saya, bahwa dia suka sama saya, baru dia nembak saya. Oke. Itu kalau bagi aku tuh challenge yang luar biasa bagi orang LDR, orang backstreet ya. Bagi aku restu tidak akan pernah dapat sebagai orang yang pernah pengalaman nggak patuh sama orang tua gitu. Tapi akhirnya Tuhan buka jalan. Itulah Yosef gitu ya. Jadi itu yang terjadi sama Yosef gitu ya. Kalau misalnya teman-teman cerita aku yang Yosef itu dia tidak ngomong sama saya dulu bahwa dia suka sama saya. Tapi dia ngomong dulu sama papa mama saya bahwa dia suka sama saya, baru dia nembak saya. Berarti dia dapetin hati dari orang tuanya dulu. Oh iya, itu for Tapi sure. apa kabar dapet hati orang tuanya, nggak dapet hati anaknya? Ya kalau misalnya itu sih sebenarnya gini loh, nggak mungkin gitu. Karena orang tua juga sayang sama kita gitu. Ya, Mungkin gue waktu ngomong sama bapak mamanya nggak langsung dapet hatinya kok. Oh iya jelas. Enggak. Ya bapak dan ibu gembala tepatnya gitu ya. Karena tadi bicara soal rohani, ya bapak teman-teman tahu lah ya sebagai anak gembala sidang, punya menantu kayak gini misalnya gitu ya. Kayak gimana? Kayak gimana? Gimana nih? Oh iya, aku bakal tahu 3 tahun pertama kita pacaran Yosef masuk rokok, ya. Jadi itu benar-benar masih yang benar-benar tingkat dunia loh teman-teman. Maksudnya itu pun hal yang tidak mustahil itu menjadi mustahil kalau itu udah benar-benar Tuhan Hal yang mungkin. mustahil. Oh ya, hal tidak mungkin menjadi mungkin. mustahil. Ya. Hal yang mustahil jadi mungkin gitu ya. Itu perjuangannya cukup besar ya untuk mendapat restu gitu. Tapi itu tidak membuat saya untuk melawan lagi atau backstreet lagi sama mama saya gitu ya. Gitu ya. Walaupun dengan segala kebandelan saya gitu ya, dan kebandelan kita. Tapi maksudnya teman-teman sekalian itu lagi tadi blasting itu gede banget. Aku rasa itu benar-benar jadi kendala yang itu menjadi yang mesti kamu note yourself bahwa berkat dari orang tua restu itu besar sekali manfaatnya. Maksudnya itu banyak banget ya kalau aku ya.
Jadi percaya kepada saya sudah 8 tahun. Ada yang lebih lama dibanding saya? Oke, nah jadi singkat aja nih Bang Jos ya, karena kita mau belajar dari teman kita Mas Daniel sama Mbak Titi ya, Mbak Tina yang ada di Tangerang. Tapi sedikit nih Bang, tips bagaimana kita ngebongkar tuh ngomong sama orang tua. Tadi kan prinsipnya Kak Grace udah ngomong tuh, tapi gimana nih cara ngomong sama orang tua, kan kerap kali orang tua kolot. Apa? Ternyata selama ini kamu pacaran. Nah, gimana tuh Bang? Iya, jadi pada prinsipnya gini, yang pertama lo harus tahu bahwa tekankan dalam hati bahwa orang tua tuh sayang sama kita. Yes, betul. Itu dulu pertama-tama, dan apa yang di Grace bilang tadi itu benar-benar suatu prinsip yang benar ya. Berkat orang tua itu suatu syarat mutlak. Nah, bagaimana caranya kalau orang tua gue kolot? Gue sih sederhana aja, gini aja men. Ya lu mulai aja duluan ngomong. Terbuka aja. Karena gak bisa kita bongkiri ya, mungkin orang tua kita gak ngerti caranya. Kayak dulu ya, kita sempat diskusi sama Grace. Ya, gue tuh sering bilang sama Grace kalau lo berhasil, ada kemungkinan adik-adik itu lebih pinter gitu ya. Orang tua juga jadi lebih fluent. Karena apalagi kalau kamu nih anak tertua ya di keluarga itu ya. Mungkin nyokap bokap lo tuh masih belajar. Pertama kali anaknya jatuh cinta, pertama kali anaknya kenal deket sama seorang cowok atau cewek. Pertama kali anaknya belajar untuk misalkan memutuskan untuk menikah, itu pertama kali buat mereka. Jadi jangan marah kalau mereka mungkin nggak langsung ahli gitu. Jadi ya udah santai aja, tanya, "Ma, aku nih sebenarnya." Jadi kalau kamu mungkin orang tuamu nggak terbiasa dengan gitu, ya kamu duluan. Yes. Ngomong aja cara biasa, "Ma, Mama kan aku udah gede, gue yakin nyokap lo pengen punya cucu kok," gitu. Ngomong aja gitu, "Ma, aku nih ada suka sama seorang, tolong dong Ma, aku butuh nih advice." Apalagi kalau kalian bener-bener tujuan yang ngomong ke orang tua tuh untuk mendapatkan berkat. Betul. Ya gitu, pasti mereka akan menyambut dengan baik. Jadi caranya bagaimana? Ya udah, mulai duluan aja bro. Santai aja, jadi jangan nuntut, wah gue tunggu dulu ditanya. Enggak juga, kadang-kadang mereka emang gak peka. Mau sampai kapan lu tunggu? Ya, mulai gitu aja ya. dulu lah ya. Jadi kadang-kadang judulnya jadi salah-salahan Gi. Ya nyokap gue gak gini sih, ya gak gitu juga. Ya ngomong aja kalau lo ngerasa lo udah yakin sama seseorang. Atau lo udah ngerasa kayak udah gak mungkin lagi bertahun-tahun tanpa tujuan kayak Grace tadi, ya lo coba ngomong. Supaya ada kemajuan, itu ada kenaikan. Ya ada kemajuan lah intinya, gitu sih menurut gue. Jadi mulai dulu ya teman-teman semua, teman-teman refresh, jadi mulai dulu ngomong sama orang tua. Tenang ya, kalaupun awalnya ditolak atau apa, pasti deh seperti Bang Yustai bilang, orang tua pun ingin yang terbaik buat kita. Oke, nah kita mau ngebahas nih yang banyak pertanyaan mengenai LDR-an ya kan. Kalau dari narasumber kita yang di sini ratanya kayak nggak ada yang LDR-an ya mereka ya. LDR-an mereka paling beda pelayanan doang lah gitu kan. Nah itu sebabnya kita butuh nih yang udah pengalaman dalam LDR-an. Karena gue tahu LDR gak gampang. Gue pernah baca ya, ada novel tuh 500 halaman, itu asli kayak bisa LDR-an gitu kan. Dan itu jarang banget kisah kayak gitu kan. Nah itu sebabnya kita mau diskusi dengan Mas Daniel sama Mbak Tina. Halo Mas Daniel sama Mbak Tina. Halo semuanya. Sehat kan ya? Puji Tuhan, kabar kami di sini baik, sehat. Oke, nah Mas Daniel sama Mbak Tina coba share dong LDR itu gimana rasanya, pengalaman LDR, dan apa sih di Alkitab ada gak sih ngomongin mengenai LDR. Karena kita pengen belajar nih, karena bisa juga nih waktu misalkan waktu kerja awal pacaran, tiba-tiba mutasi gitu kan. Nah itu gimana tuh? Yuk boleh disampaikan tuh gimana kisah hidupnya. Jadi gini, kami mau sedikit sharing ya tentang pacaran dalam Tuhan dan LDR. Jadi bagaimana pengalaman kami berdua ketika LDR beda kota seperti itu. Jadi saya sedikit cerita awal kami bertemu. Jadi pertama kami bertemu itu di gereja. Jadi kami sama-sama melayani. Saya pelayan present worship, dia penari. Karena sering ketemu, muncullah perasaan suka. Wajar ya, cowok suka sama cewek gitu. Terus setelah kami sadar kalau kami sama-sama saling suka,
ya setelah itu kami coba doakan masing-masing, mendoakan setelah yakin kalau benar-benar ini dari Tuhan. Setelah itu kami baru lapor ke pemimpin kami waktu itu, karena sebelumnya juga memang sudah dibahas ya kalau misal pacaran dalam dalam Tuhan itu tujuannya itu memang untuk menikah. Jadi bukan untuk sekedar status pacaran gitu, enggak, tapi tujuannya itu jelas, yaitu menikah, bukan buat main-main seperti itu. Jadi karena kami sadar itu, makanya kami datang ke pemimpin kami, lapor tentang kami. Setelah itu baru kami ke orang tua kami. Jadi setelah mereka semuanya tahu, akhirnya ya kami juga tenang gitu, karena dari pemimpin itu ada tuduhan rohani atas hubungan kami, atas komitmen kami seperti itu. Nah, total kami menjalani komitmen itu 8 tahun. Namun kami LDR itu beda-beda kota selama 6 tahun. Jadi awalnya Mas Daniel kuliah di Jogja, saya juga kuliah di Jogja. Kemudian Mas Daniel udah selesai kuliah, dia pulang kampung ke Kediri, kerja di Kediri, terus sempat pindah ke Magelang, terus habis itu sempat pindah juga ke Tangerang. Dan saya juga melanjutkan studi saya kuliah lagi, sempat juga saya studi di Jepang. Jadi total kami LDR itu 6 tahun. Dan di masa LDR ini membuat kami itu lebih banyak komunikasi, lebih banyak support satu sama lain, sehingga kami juga saling mendukung dalam visi Tuhan di dalam kami masing-masing terlebih dahulu. Jadi kami fokus pada visi Tuhan pada kami masing-masing. Nah, dengan LDR-an ini kami punya cukup banyak waktu untuk fokus pada visi masing-masing terlebih dahulu, sehingga kami setelah itu selesai, kami siap untuk masuk ke jenjang berikutnya, visi berikutnya, yaitu dalam pernikahan kudus. Jadi dalam hubungan LDR ini sebenarnya awalnya itu saya kayak ngerasa ragu gitu. Ya bayangin aja ya, kita pacaran tapi nggak pernah ketemu selama 6 tahun lagi seperti itu. Jadi sepertinya kayaknya berat, mustahil gitu ngejalanin sebuah hubungan LDR. Tapi mengingat komitmen yang di awal, yang sudah kami berdua sudah tetapkan di awal, yaitu kami berpacaran itu tujuannya satu, untuk menikah. Nah di situ saya jadi sadar kalau LDR ini ketika kami berbeda kota itu adalah sebuah proses bagaimana kami bisa mungkin didewasakan melalui LDR itu, seperti itu. Terus melalui LDR ini juga puji Tuhan ya, masalah-masalah yang kayak sebelumnya saya rasakan, saya cuek seperti itu, dengan LDR ini saya bisa jadi kayak semakin care gitu sama pasangan saya. Sebenarnya awalnya itu saya ngerasa ragu sih, karena berpacaran tapi beda kota gitu. Jadi saya sempat ragu gitu, apa saya bisa gitu ngejalanin hubungan ini tapi LDR gitu. Tapi mengingat di awal kami sudah berkomitmen kalau berpacaran dalam Tuhan itu tujuannya satu, yaitu menikah. Nah di situ saya sadar kalau saya pasti bisa ngejalanin hubungan ini walaupun beda kota gitu. Kalau dalam hubungan LDR ini sebenarnya banyak sifat saya yang kebentuk sih, yang sebelumnya saya cuek gitu orangnya. Tapi karena LDR saya bisa jadi care gitu, care kepada pasangan saya. Setiap hari harus bukan paksaan sih ya, tapi kayak kesadaran sendiri untuk ngasih kabar, nanya kabar seperti itu. Jadi saya dibentuk menjadi pribadi yang peduli, care sama pasangan saya karena hubungan LDR-an ini gitu.
Nah, selain itu, di dalam hubungan LDR, kami juga menemukan beberapa problem yang biasa dihadapi oleh pasangan-pasangan, terutama pasangan-pasangan LDR. Nah, contohnya misalnya dalam hal miskomunikasi. Nah, kami ngatasinya biasanya kami kalem dulu, kami doakan lagi, terus kemudian kami introspeksi masing-masing, baru kami komunikasikan. Nah, dengan komunikasikan lagi itu, masalah jadi cepat selesai. Jadi itu cara kami untuk menghadapi problem-problem miskomunikasi dalam LDR kami. Nah, selain itu yang membuat kami beda dalam menjalani LDR daripada pasangan-pasangan lainnya, kami sadar betul dalam firman Tuhan, kasih itu tidak cemburu, kasih itu percaya segala sesuatu. Maka dari itu kami berusaha untuk mempercayai pasangan kami dan percaya bahwa dia nggak akan melakukan aneh-aneh di luar, karena kami juga sadar betul tujuan kami udah jelas, tujuan kami untuk menikah. Jadi kami menjaga untuk tidak menyakiti hati pasangan seperti perselingkuhan dan lain sebagainya, sehingga selama LDRan kami 6 tahun kami nggak pernah menemui kendala seperti cemburu atau perselingkuhan seperti itu. Kami bisa simpulkan dengan 6 tahun kami menjalani LDR, ada kiat-kiat dari kami agar bisa berhasil dalam menjalani hubungan LDR sampai ke jenjang pernikahan. Yang pertama, tanamkan dalam diri kalian bahwa pacaran itu untuk menikah, bukan untuk main-main. Jadi kalian bisa fokus sama pasangan kalian masing-masing. Terus yang kedua, saling percaya. Jadi nggak harus cemburu berlebihan, harus percaya terhadap pasangannya, apapun yang pasangannya lakukan. Nah, yang ketiga, yang paling penting juga salah satunya yaitu komunikasi. Dalam LDR pasti rentan komunikasi, miskomunikasi dan lain sebagainya. Tapi atasi dengan lebih banyak komunikasi dengan pasangan. Terus yang terakhir, terbuka dan jujur. Jadi harus terbuka dan jujur terhadap pasangan. Ya, seperti itu. Demikian sharing kami mengenai pengalaman kami dalam hubungan LDR. Biarlah ini juga jadi berkat buat kalian yang mendengarkan ini. Terima kasih. Wow, ya kayak kebuka banget nih kita ya daripada LDRan tadi ya. Kalau ada teman-teman yang ngalamin LDR, boleh tuh ikuti prinsip-prinsip daripada Mas Daniel dengan Kak Tina. Karena mereka berhasil, karena mereka udah sampai dalam pernikahan. Oke teman-teman. Segmen 1 ini dulu ya, karena cukup panas, seru banget. Ada banyak pertanyaan lagi yang kita bahas di segmen 2. Namun sebelumnya kita sama-sama boleh menikmati pujian lagi dari tim Cilengsi. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Yang ada di dunia
itu cinta Tuhan yang terbesar. Betul, cinta Tuhan yang terbesar sekalipun ada manusia mencintai kita tapi cinta Tuhan yang terbesar. Makanya kalau kita pacaran kita harus menuju atau tujuannya untuk Tuhan. Oke, kita bincang-bincang lagi dengan narasumber kita yang ada di tempat ini. Kita mau sharing lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, nah aku boleh nanya gak nih ke Bang Jos nih. Bang Jos, gimana nih Bang ngadepin Apa tuh? rasa insecure karena pacarnya terkenal Bang. Ya. Siapa pacar lu? Lu kan terkenal Bang ya kan? Pacar lu siapa? Lee Min Ho. Ya kan? Ini kayaknya gimana mimpi dong. insecure gitu, takut gitu kan kalau habis khotbah tadi foto, habis syuting pada banyak yang foto cewek-cewek peluk dia nu rasanya kan gimana? Sedap. Gitu ya. Imajinasinya luar biasa. Ngarep. Gila nih. Yang nanya berarti nggak tahu sih. Oke, gini. Kalau menurut gue gini ya, pacaran itu bukan pacaran aja ya, semua hubungan tuh bicara tentang kompromi. Kompromi? Iya, kompromi. Kompromi itu artinya gini, dalam kehidupan kita ini kita nggak bisa terus-terusan memakai standar kita gitu. Jadi kalau lo memutuskan untuk dekat sama seseorang, lo mulai harus kompromi dengan kebiasaan-kebiasaan dia. Karena gini, pacaran itu bukan tentang ini sebenarnya meminta atau menuntut, sebenarnya tentang memberi. Ya, ini konsepnya harus dibenerin. Apalagi, makanya gini, itu resiko. Kalau lo emang siap, lanjutin sama dia gitu. Oke. Kalau lo nggak siap dengan dunianya dia, karena gini menurut gue ya, pacaran tuh jangan membuat orang tuh jadi orang lain nih. Ngerti gak sih? Yes, jadi lo memacari seseorang lalu lo membuat dia jadi orang lain itu salah banget men. Ya. Lo harus buat pacaran tuh ajang kita menjadi diri sendiri gitu. Jadi kalau lo harus memacari seseorang dan untuk menjadi pacarnya dia lo harus menjadi orang lain, mendingan gak usah sih menurut gue ya. Ini prinsip gue ya, nggak tahu kalau Daniel ya gitu. Cuma menurut gue kalau lo memutuskan untuk dekat dengan seseorang yang mungkin jadi milik banyak orang, ya lo harus siap lah. Ya. Karena kayak gue bilang misalkan nih jadi istrinya Pak Jokowi, ya itu nggak gampang men. Ya betul. Butuh orang-orang dengan kehebatan khusus untuk jadi istrinya Pak Jokowi gitu loh. Jadi kalau lo gak sanggup ya jangan gitu. Makanya gue bilang tadi itu tentang kompromi. Kalau lo merasa itu adalah sesuatu yang bisa dikompromikan, lo siap dengan kompromi itu dengan konsekuensi itu ya lo jalan. Gitu. Tapi kalau lo ngerasa oh ini gue gak sanggup nih ya udah jangan. Daripada lo makan hati men. Ya betul. Kan gitu ya. Jadi prinsip gue tuh kayak gitu Gi. Jadi jangan insecure karena yang membuat insecure tuh sebenarnya diri lo sendiri men. Oh, oke, Insecurity itu sebenarnya bukan dari orang luar. Karena orang mau buat apapun kalau lo jaga diri lo baik-baik lo gak akan insecure. Insecure tuh come from within you gitu ya, dari dalam. Kalau lo luar-luar bisa carut-marut, morat-marit, tapi kalau dalam lo damai sejahtera, aman, ya lo jaga diri lo ya lo aman, nggak insecure. Itu sih, jadi menurut gue harus kompromi ya, kompromi. Jadi hubungan tuh bicara tentang kompromi, karena nggak ada yang sempurna lah. Lo pacaran dengan yang tidak terkenal pun lo ada. Ya pasti. Ya pacaran sama yang jelek. Kan ada yang bilang gini, gue lebih suka pacaran sama yang jelek karena bakalan setia. Gak ada siapa, banyak teman gue jelek gak setia juga. Gitu ya. Jadi itu, jadi semua pacaran itu ada konsekuensi. Jadi semua hubungan tuh ada kompromi, jadi lo harus mengalah gitu. Tapi kalau lo gak siap dan lo merasa it's way too far ya udah tinggalin gitu deh. Oke, Bang Daniel mungkin ada tambahan nih Bang, gimana Bang? Atau lu terkenal gak sih Bang? Atau Kasih lu terkenal? Kayaknya selama selfie enggak kan? Enggak ngerasa kayak gitu kan? Ya kalau gue sih setuju sama Jos tadi ya, gue rasa itu poinnya udah clear gitu ya mengenai, makanya tadi kan gue bilang seperti gue bilang waktu pacaran itu adalah waktu dimana lo harus menerima semua konsekuensi yang akan lo pilih gitu ya. Waktu pernikahan adalah ketika lo pacaran tadi gitu ya. Karena gini, ya tadi benar, bicara mengenai pacaran itu bicara mengenai penerimaan satu sama lain gitu loh. Emang gak gampang, namanya lawan jenis gitu loh, udah pasti beda. Udah pasti ada hal-hal yang beda lah di antara kita berdua gitu. Banyak sekali gitu. Dan apalagi lo ketika udah nikah nanti, ketemu lagi bro, gila. Terbuka semua kan. Tapi gak apa-apa, maksud gue gini, kalau lo memang udah ngambil keputusan sama dia, lo harus terima itu. Konsekuensinya lo harus terima, tadi seperti poinnya Jos gitu. Kalau memang lo gak kuat menerima, jangan diambil gitu. Lebih baik lo berteman udah, balik lagi ke situ. Dan kalau ngelihat kondisi sekarang ini sih, ya makanya tadi gue bilang, nanti karena gini, ketika lo berpacaran atau maksud gue gini poinnya, ketika lo nanti menikah itu adalah waktu yang paling panjang men, dalam seluruh aspek kehidupan lo. Karena lo bakalan berpuluh-puluh tahun lama dia gitu. Makanya harus benar-benar dipikirin, didoain
Yes. Konsekuensinya lo harus ambil semua itu ketika lo nanti menikah. That's it. Oke, wih keren banget. Ya boleh tepuk tangan lu dong para narasumber ya. Terlalu tegas ya. That's it. The best banget Kenapa ya. harus ada that's it-nya? Gak jelas. Oke, ini kita lebih dalam lagi dan mungkin yang lebih tabu lagi, nggak masalah lebih tabu lagi nih gimana nih? Kan kerap kali ada namanya hubungan seks di luar nikah. Nah kalau misalkan satu mau satu nggak mau kan aman, berarti pemerkosaan, laporan polisi clear. Tapi kalau sama-sama mau, gimana nih? Nih gue juga bingung ya. Kalau misalkan ya apa yang dilakukan pasangan kalau sama-sama mau? Ya sama-sama mau untuk melakukan hubungan yang nggak benar. Hubungan seks di luar nikah. Maksudnya apa nih? Gimana nih maksudnya? Ya, Pertanyaannya gimana, Gi? Ya jadi gini, apa yang harus dilakukan pasangan kalau misalnya Udah terlanjur gitu? Oke, salah satu pasangan mengalami keinginan untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Salah satu. Tapi memang sedangkan mereka sama-sama mencintai. Jadi salah satu tapi sama-sama mencintai gitu. Memang dua-duanya nggak mau melakukan hubungan, nggak sepakat tapi karena cinta gitu loh. Karena cinta ya udahlah aku berikan semua untukmu gitu. Tapi di luar nikah. Gue boleh jawab ya? Boleh. Nah ini Ada yang lain pada, aduh gimana nih pada. Ini biasanya nih yang salah satu yang istilahnya yang mempunyai keinginan melakukan seks ini biasanya nih yang mempunyai keinginan seks di luar nikah itu biasanya laki-laki. Jarang perempuan yang Biasanya. kan saya ngomong biasanya nih, jarang perempuan yang istilahnya agresif duluan lah kok terkait dengan seks. Biasanya itu perempuan lebih alim. Yes, lebih alim. Nah, ketika laki-laki ingin melakukan hubungan seks di luar nikah sama perempuannya, bullshit yang namanya cinta kalau menurut gue ya. Ibarat kata tuh kalau dia memang betul sayang sama perempuannya ini, dia akan menjaga si perempuan itu sampai di malam pertamanya dia di pernikahan istilahnya gitu. Karena kalau memang dia sudah melakukan hal tersebut, itu gimana istilahnya ya, itu di mata laki-laki si perempuan itu udah pernah dia, misalkan nih mohon maaf nih, udah pernah dia pakai, udah pernah dia coba gitu. Jadi berikutnya udah sama aja gue udah pernah ngerasain, istilahnya gitu. Ini mohon maaf nih kan, misalnya cakapnya agak kasar gitu. Cakapnya oke. Nah inilah yang perlu dipertanyakan gitu. Jadi kalau memang laki-laki itu agresif, kalau menurut gue ya, dia nggak sayang gitu sebenarnya gitu. Jadi kalau dia sayang, dia harus menunjukkan gimana rasa sayangnya. Dia harus menjaga lah, kayak seperti tadi. Itu sih menurut gue, Nggi. Oke, ada tambahan yang lain gimana? Oke, gue tambahin ya. Gini, tadi kan dibilang sedangkan pasangan itu saling mencintai satu sama lain ya. Seks itu dilakukan bisa juga tanpa cinta, makanya tadi benar poinnya si siapa? Bang Joseph gitu ya. Seks tanpa cinta banyak, maksud gue mungkin sangat mungkin dilakukan gitu. Di luar pernikahan, maksud gue gini, karena gue pernah ngalamin gini. Nanti gue akan coba jawab yang pertanyaan ini. Cuma maksudnya gue pernah ngalamin gini, banyak teman-teman gue yang ya memang pengen gitu loh. Hanya pengen seks aja tanpa cinta. Karena gue pernah kejadian waktu itu kita teman gue ada datang dari Surabaya. Ya, jangan lu Bang Jay. Oke, temen lu kan? Iya teman. Ya, waktu itu datang dari Surabaya, akhirnya kita ngumpul makan. Gue kaget gitu, nih abis ini kita kemana lagi? Udah pulang yuk. Gue pulang. Ternyata mereka pergi gitu. Ke yang plus-plus gitu loh. Akhirnya gue nunggu di tukang nasi goreng. Semalaman. Ah gila nih, gara-gara gue numpang di mobil itu gitu kan. Ya. Gue menyesal hari itu benar-benar. Nah gini men, gue mau ngomong gini. Lu bisa menghindari itu semua kok gitu loh. Ya. Lu bisa keluar dari situ. Karena gini, tadi seperti Jose bilang benar memang kebanyakan cowok yang mulai ya. Setuju. Tapi ternyata cewek ada yang mulai loh. Siapa yang? Lu pernah lihat kan di Alkitab siapa? Yusuf. Masih ingat ya? Yusuf, istri Potifar yang mulai. Oh yes. Lo tau apa yang dia lakukan? Yuk kita baca deh. Gue lebih suka coba kita baca firman Tuhan sedikit ya. Biar agak rohani. Gitu. Tadi. Yang rohani lo doang di sini. Di Kejadian 39 nih, ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ya memang sih kalau namanya seks itu ya kayak gini. Ada bukan hanya sekedar cinta, makanya tadi gue bilang. Kesempatan atau keadaan yang mendukung, gak ada orang di rumah. Ayat 12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan ini. Dan lari keluar. Bukan lari di tempat ya Bang ya? Lari keluar, bener. Lari keluar. Poinnya tadi kalau gue mau bilang. Kalau lo memang mau keluar, mau lepas dari yang tadi,
pertanyaannya Anggi tadi, kalau ada salah satu pesan, lo harus lari men. Lari. Gue ketika dari situ, ketika teman-teman gue udah mulai minum, teman-teman gue udah mulai, gue lari dari pergaulan itu. Benar-benar gue keluar. Ya udah, gue nggak terserah deh. Dibilang nggak gaul, nggak kenal, minum, nggak emang gue pikirin gitu. Yang penting gue nggak kena kehidupan kayak gitu. Seks bisa dilakukan tanpa cinta. Makanya hati-hati dengan ini gitu loh. Makanya tadi poinnya adalah ketika ada orang yang mengajak lo, mau itu cinta maupun enggak, kuncinya tadi apa? Lari. Tinggalkan itu. Walaupun itu pacar kita lari. Iya lari. Yes. Go. Betul. Lari. Gue rasa itu dari gue. Gue sedikit aja, justru sedikit gue pengen bahas kalau sudah terlanjur. Nah gua itu tahu maksud ada gue Bang, pertanyaan. kalau udah terlanjur gimana nih Bang? Ini. Gini, kalau udah terlanjur, gue tahu mungkin ada yang gue pengen kasih tahu, mungkin ada yang di sini nonton video YouTube ini kamu udah terlanjur. Dengerin baik-baik, kamu masih punya harapan. Yes. Tuhan sayang sama kamu. Betul. Cari kakak rohani, cari teman bicara. Ya. Kalau boleh nanti coba lo bisa DM sama kakak-kakak Refresh Ministry, bahkan gue bisa secara pribadi melayani lo. So please honey, jangan tertuduh, jangan terintimidasi. Lo punya masa depan yang luar biasa. Ingat baik-baik, gue udah punya pegangan satu. Every saint has their own past, ya. Orang kudus itu punya masa lalu. And every sinner has their future. Ya. Semua pendosa punya masa depan. Jadi jangan mau dengerin apa kata setan. Please jangan putus asa. Yes. Sayang Tuhan sama lo. Lo bakalan bahagia. Gue kasih tahu, semua yang saat ini sedang, gue gak tahu ya, yang sedang dalam keadaan ini. Yang penting tuh lo sepakat. Ini gak boleh, ini salah. Semua orang pernah punya salah sayang. Tapi tidak semua orang yang salah beranjak dari kesalahannya. So jangan jadi orang yang kayak gitu. Semua orang boleh salah, tapi gak semua orang beranjak dari kesalahannya. Jadi sekali lagi gue minta tolong banget, kalau lo adalah orangnya, ayo cari orang yang bisa nolong lo. Jadi sekali lagi nanti gue minta tolong banget, kalau kalian mau silakan DM ke Instagram kita, refresh_ministry. Kami akan layanin kamu secara personal. Ya, Tuhan Yesus sayang sama lo. Itu aja sih, kayaknya gak bisa terlalu panjang lebar. Pokoknya itu yang pengen gue sampaikan buat yang udah terlanjur. Ya, thank you. Pasti ada jalan keluar teman-teman ya. Jadi kita gak bisa bongkar semuanya, tapi pasti ada jalan keluar. Penting untuk kebaikan kita semuanya ya, kebaikan teman-teman. Jadi kalau sekali lagi tadi, kalau bisa ya jangan lari, karena namanya seks ini percobaan. Ya, tetapi kalaupun udah terlanjur, ya waktu nonton video ini sebelumnya sudah melakukan itu, yuk boleh cari jalan keluar dengan apa? DM di Refresh Ministry, kita akan sama-sama cari jalan keluar untuk bagaimana teman-teman menuju atau mengejar masa depan teman-teman. Oke, dari yang tadi diskusinya panas langsung tiba-tiba hening ya. Udah langsung hening. Langsung hening banget, kayak tegang banget. Ya, santai aja ya. Tapi kejawab ya teman-teman ya. Ya teman-teman yang menanyakan ini. Oke, kita lanjut lagi nih Bang. Sekarang hal-hal yang simpel aja deh ya. Gimana kalau kita duduk berduaan di gereja? Jadi ibadah duduk duaan gimana tuh Bang? Pandangannya ada Bang Yosep deh, coba Bang Yosep boleh kasih tahu. Silakan Yosep. Oke. Kalau gue nih kan duduk berduaan di gereja ibadah, kan kayak ya holy banget nih kan gitu kan. Tujuannya ibadah nih. Jangan salah nih, dia datang ke gereja mau tujuan ketemu ceweknya, ketemu pacarnya atau mau beribadah gitu. Kalau emang tujuannya beribadah justru malah dia ketika sebelah-sebelahan gak konsen dong ibadahnya gitu kan. Ini ada cewek gue atau ada cowok gue di sebelah nih. Gitu, lagi penyembahan lihat-lihatan gitu kan, itu apaan gitu. Jadi kembalikan aja fungsi ibadah apa gitu kan. Kalau memang dia mau pacaran ya sudah sih, gimana caranya pacaran yang kudus kayak tadi Suha bilang. Nah, istilahnya yang berdua tapi jangan di tempat sendiri-sendiri, ada yang temenin kayak gitu. Jadi pacaran lah gitu. Ibadah ya ibadah, jangan dicampur aduk, bahaya kita kalau dicampur aduk gitu istilahnya. Tapi kalau misalkan gini Bang, apa namanya itu cowoknya apa ceweknya itu jiwa baru lah pengen kita bawa. Kan gak mungkin kita biarin dia tempat duduk lain. Nah kita taruhlah di dua. Nah kerap kali gara-gara kita duduk berdua akhirnya memperoleh atau mendapat cibiran. Wah ini kok kayak begini sih duduk berduaan gak holy nih gak itu. Nah gimana tuh kalau paknanya kan kerap kali kayak gitu gimana tuh menyikapi itu dan menyikapi juga mungkin nanti Bang Yos juga bantu menyikapi cibiran terhadap hubungan kita. Oke aku jawab pertamanya dulu ya. Jadi gini, kalau misalkan itu jiwa baru kan gitu. Justru karena jiwa baru biar tujuan dia datang ke gereja ibadah
itu memang betul-betul ialah mencari Tuhan, bukan mencari si yang bawa tadi cowok apa ceweknya gitu kan. Jadi kalau gue nih kayak dulu nih misalkan ibarat kata, ini kan gue jiwa baru ibarat kata gitu kan. Si istri gue nih si Grace itu udah senior lah, udah sesepuh lah di gereja ini gitu. Nah, ibarat kata gitu kan. Nah kalau gue datang ke gereja, misalkan nih gue pengen duduk berdua sama dia gitu kan. Gak akan mungkin terjadi gitu kan. Pasti udah ibu gembala pasti dari jauh udah gitu kan. Nah kalau kayak gitu ceritanya, gue gak akan datang lagi ke gereja gitu. Karena gue tujuan ke gereja itu cuman untuk ketemu dia. Ya. Nah beda kata kalau misalkan gue datang ke gereja ialah mencari Tuhan. Yes. Nah kalau kita mencari Tuhan, mau duduk di mana aja, mau sama siapa aja, justru nggak masalah. Yang penting tujuan kita ialah mencari Tuhan. Nah mencari Tuhan kan nggak perlu dari dia, dari firman Tuhan lah seharusnya kan gitu. Nggak perlu lawan jenis kita lah istilahnya yang memberitahu gitu. Ibarat kata gitu, istilahnya tujuannya datang ke gereja itu memang harus pure. Si jiwa baru Tuhan, tadi itu memang jangan dicampur adukan mana yang pacaran, mana yang mau beribadah, itulah istilahnya. Tujuan dia mencari Tuhan, ya baru dia datang ke gereja. Jangan malah tujuan dia ke gereja hanya ingin ketemu pacarnya. Itu yang salah tadi. Itu menurut aku Ngi. Oke. Aku sedikit tambahin ya. Jadi waktu pas itu kejadian waktu pas Yosef ibadah minggu tuh saya sih malahan itu jadi ajang saya menilai dia gitu loh. Kalau saya ya. Jadi ketika karena memang kita juga interaksinya waktu itu juga sempat LDRan karena Yosef dulu kuliah di Unhas gitu kan. Jadi itu sebenarnya ketika dia kan datang waktu pas liburan aja ke liburan semester gitu. Jadi ketika dia ibadah dan duduknya tidak sama saya gitu ya ataupun sama siapa-siapa itu bagi saya tuh saya pengen lihat sebutuh apa sih dia sama Tuhan gitu. Kalau saya ya gitu. Jadi saya tuh melihat bahwa sebenarnya kalau somehow itu bagi aku penting malahan tidak duduk bersama. Karena itu benar-benar jadi kayak ajang nol aja gitu kalau bahwa oh ya dia benar-benar serius cari Tuhan dan bukan karena datang untuk saya. Walaupun pada akhirnya kita ketemu juga setelah ibadah gitu ya. Tapi maksudnya di seluruh pelayanan saya tetap melayani dengan fokus saya melayani gitu ya. Nah Yosef juga dengan carinya Tuhan ya caranya carinya Tuhan. Jadi bagi saya nggak ada masalah gitu dengan cara duduk bersama. Walaupun dia orang baru gitu di gereja gitu. Oke. Bang Jos mungkin yang mengenai cibiran Bang. Cibiran. Oke, ini penting ya. Perlu clear dulu itu cibiran atau masukan. Gitu ya. Karena gini, biasanya orang kalau udah pacaran itu susah banget dinasihatin. Ya, betul. Susah banget. Jadi kalau pacaran semua tentang cowok gue atau cewek gue tuh pasti baik. Semua yang orang ngomong jelek tentang pacar gue itu adalah semua penghalang cinta kami. Sedap gitu ya. Enggak, jangan kayak gitu. Sama sekali tidak benar. Yang pertama gitu, kamu harus pilah dulu, kamu uji. Karena menurut gue gitu, kalau kamu cukup dewasa, kamu akan coba uji, bener gak sih? Kamu akan coba tanya sama teman dekatnya, kamu akan coba tanya sama orang tuanya atau siapalah orang terdekat saudara-saudaranya, dia tuh orangnya kayak gimana sih? Karena sekali lagi, karena tujuan lo pacaran tuh adalah mengenal dia gitu. Ya jadi dari situ lo bisa nilai, oh iya memang bener sih kata orang gini-gini. Nah dari situ lo tinggal tadi, lo terima gak konsekuensinya? Kalau terima lanjut, kalau enggak ya selesai kan gitu. Nah jadi sekali lagi perlu dilihat dulu nih. Nah kalau itu adalah masukan, dengarkan. Ya. Dengarkan itu tandanya lu memang dewasa. Lu dengar, apalagi orang tua lu. Siapa tahu memang kalian udah terlalu jauh. Yes. Siapa tahu memang kalian sudah aneh-aneh. Siapa tahu memang kalian udah geli gitu ya. Geli banget gitu ya kayak Grace ya. Emang dulu waktu geli banget gue gitu ya, kita kotor gitu ya. Nggak, jadi siapa tahu emang udah kayak gitu men. Jadi lu jangan langsung bilang itu cibiran, kalau emang itu masukan, apalagi emang orang kasih masukan itu tujuannya untuk membangun lu ya kenapa nggak lu dengar. Nah tapi kalau memang itu cibiran karena mungkin dia adalah pesaing lu gitu ya. Santai aja men, karena apa hidup lu tidak ditentukan apa perkataan orang tapi perkataan Tuhan. Sedap ya. Gak usah lu pikirin. Gak usah pikirin. Makanya yang paling penting tuh pertama tuh lu uji. Makanya segala sesuatu yang lo dengar itu diuji dulu. Ya. Penting banget buat kita untuk menguji. Ya, jadi kayak gue bilang tadi, coba lo nilai ini lo itu. Karena gini, pacaran tuh jangan sampai gak menjejak bumi ya. Jangan lupa bawa otak lo juga waktu lo pacaran gitu ya. Bawa juga otak lo, jangan lupa ketinggalan di mana-mana itu otak lo jadi bahaya gitu. Jadi ya uji, nilai. Karena menurut gue gak usah pacaran, teman yang baik juga gak selalu sepakat kok. Ya, betul. Kalau salah ya bilang salah. Itu fair.
Nggak tahu tuh jawab apa enggak ya. Ya udah, itu menurut gua. Oke, waktu kita nggak banyak nih ya, tapi teman-teman Tripress ini kita mungkin minta 10 menit lah ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang penting dan pasti teman-teman tunggu ya. Oke, nah kalaupun nanti nggak kejawab, teman-teman boleh DM lagi, kita akan jawab secara personal. Karena waktu kita nggak banyak. Tapi ini ada beberapa pertanyaan, gimana? Cepet aja nih, Bang Daniel. Bagaimana kalau menghadapi pasangan yang posesif, yang suka ngekang, maksud pacaran nih? Kalau nikah, ya rasanya kalau nikah udah saling percaya. Masalahnya di sini kasus ini Daniel yang posesif, gimana tuh? Sampai tukeran IG, buset dah ya kan. Sampai itulah gitu. Gimana tuh Bang? Kalau, waduh ini gue gak ngalamin. Menurut gue sih gini, makanya balik tadi ya ke poinnya tadi Jos kan ya. Kalau tadi kan ini sebenarnya sama ketika lo masalah insecure tadi kan sebenarnya hampir sama seperti inilah. Kalau lo memang gak bisa menerima itu ya jangan itu waktu pacaran nggak harus langsung pasti nikah ya, maksud gue gini. Karena ketika lo pacaran itu memang lo harus menilai semuanya gitu. Kalau lo memang dia terlalu posesif dan lo nggak bisa menerima itu Posesifnya gitu dia. Posesifnya dia gitu loh. Ya memang lo nggak bisa jadi sama dia kalau gue bilang gitu. Kalau lo nggak bisa menerima gini, karena ada beberapa orang mungkin yang terlalu ngejagain kayak gimana, kayak tadi merasa insecure. Pasang CCTV. Iya, pasang CCTV kayak gimana gitu. Ya balik lagi, ketika lo membangun suatu hubungan kan lo di situ juga harus ada kepercayaan ya satu sama lain gitu. Jangan cuma sekedar sayang-sayangan doang gitu ya. Ya tetap lo harus ada kepercayaan satu sama lain. Gak semua hal lo harus tahu juga ketika lo pacaran. Yes, betul. Gitu. Apalagi lo ketika lo pacaran gitu. Jadi makanya gini, ketika lo, bagus sih maksud gue ketika memang ada orang beberapa yang posesif seperti ini gitu. Intinya sih mungkin dia terlalu sayang gitu ya, terlalu cinta gitu ya, berlebihan mungkin. Tapi tadi poinnya adalah lo harus ngebangun suatu kepercayaan satu sama lain. Karena begini, ketika gue nikah pun gue gak bisa 100% jagain istri gue gitu. Betul. Ketika gue nikah pun gak 100% gue sama kerja sama dia, iyalah. Masa lo kerja di samping gue kerja samping lo gitu. Kecuali kalau buka bisnis, nah itu boleh lah ya. Itu beda. Cuma maksud gue gitu, poinnya gue rasa itu aja deh. Gue mungkin ada tambahan teman-teman yang lain. Ada narasumber lain? Ya posesif, gini, gue tuh selalu reference dengan cinta Tuhan sama kita gitu ya. Tuhan tuh kasihnya gak sama kita gak posesif. Ya itu kemarin gue sampaikan juga di IG Live. Ya Tuhan tuh sama kita gak posesif. Ya buktinya dia berikan kepada kita kehendak bebas untuk memilih. Dari situlah kita akan diuji kemurnian hati kita. Kemurnian kekuatan cinta kita tuh diuji ketika seperti itu gitu loh. Dan gue yakin banget, gue gak tahu ya, tapi gue yakin banget semua cowok itu pasti pada akhirnya akan capek berpetualang cinta gak sih Nil nih? Gitu ya, pasti pengen sesuatu yang pasti. Sekali gue bro. Ya lo kasihan sih lo, karena gak laku gitu ya. Enggak maksud gue yakin sebandel-bandelnya orang gitu pasti akan capek sana sini gitu. Nah jadi gini, kita boleh dalam tanda kutip cemburu itu boleh banget. Sangat boleh, gue sangat menyarankan untuk kita cemburu, tapi cemburu yang benar ya. Ya cemburu yang benar tuh artinya ya lo harus jangan misalkan lu cewek lu deket sama cowok lain lu seneng yes jangan begitu dong. Nah dia nggak boleh kayak gitu, tapi tidak boleh posesif. Posesif tuh artinya gini, kita merelakan gitu. Dari situ kita lu bisa nilai dia itu orangnya seperti apa. Jadi jangan posesif. Di situ lu bisa uji, karena gue jujur banget bilang Tuhan kita tuh tidak posesif sama kita. Yes. Sangat tidak posesif. Dia tidak paksa kita untuk mencintai dia. Karena ketika demikian kita tidak dicintai dengan tulus. Buat apa badannya di lo tapi hatinya masih bercabang? Ngerti gak sih maksud gue? Buat apa lo pegang password IG-nya dia lalu cari cara jalan yang lain untuk curang ya, untuk cheating, nggak usah men, apa adanya aja. Yes. Jadi relax aja karena lu kan bukan mau main detektifan kan, lu kan mau bina hubungan. Jadi gua rasa jangan terlalu over posesif. Oke, terakhir ya, karena waktu kita habis, terakhir singkat aja dari Miss Grace dengan Bang Daniel, kisi-kisi untuk TPN, training pranikah, dan ada nggak sih hal-hal yang membuat kita gagal dalam TPN ya? Kisi-kisinya apa? Jangan semua kisi-kisinya aja. Dan ada nggak sih hal yang membuat kita kira nggak bener nih, gagal, nggak lanjut ke TPN? Boleh deh Bang Daniel dulu. Oke, gue lagi. Oke, jadi gini, kalau di TPN itu yang paling pertama adalah sebelum lo masuk TPN ya, ini pengalaman gue, lo harus menyelesaikan masa lalu lo, termasuk masalah lo hari ini. Maksud gue mungkin lo ada juga masalah dengan pasangan lo yang akan lo nikahin ini gitu ya. Semua harus dibukakan, gak boleh ada yang ditutupin.
Semua harus dibukakan, nanti ada mentor yang akan bantu lo, akan doain lo juga. Karena benar, lo harus meninggalkan masa lalu. Karena lo akan masuk masa depan. Lo akan masuk dalam jenjang pernikahan, di mana waktu kehidupan lo akan lebih sangat banyak gitu. Makanya pernikahan tuh bukan sekedar bikin acara yang meriah, undangan 1000, catering pakai dapur Rema ya. Amin ya Allah. Tapi benar, kehidupan sesudah pernikahan itu yang paling penting, gue ngerasain banget. Banyak banget proses, makanya di dalam TPN tadi semua latar belakang lo, semua hal-hal yang dulu lo itu harus lo selesaikan dulu. Pertama itu. Terus dalam TPN nanti akan lo banyak sekali ya belajar gitu ya. Ya contohnya mendidik anak. Bahkan sampai budgeting gitu. Ngatur uang itu bagus, gue suka banget. Karena kita harus fair juga nanti siapa yang megang uang kayak gitulah. Terus nanti juga lo akan belajar juga masalah seks tadi. Akan diajarin di situ. Bahkan sampai nanti bagaimana hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua sangat banyak dipelajari dalam TPN. Nah, kalau mengenai lulus atau enggak, malah sebenarnya gini, kalau bicara mengenai TPN malah bagus kalau misalnya ya, ternyata di TPN lo menemukan, bukan dia jodoh lo, itu bagus. TPN itu berarti berfungsi. Tapi kalau lo misalnya menemukan lagi ternyata dia benar jodoh gua, itu lebih bagus lagi gitu. Karena gini, pada waktu TPN itu adalah satu proses di mana kita benar-benar mengenal satu sama lain tadi. Karakternya, imannya, pengenalan dia akan Tuhan, mungkin juga emosinya gitu loh. Mungkin juga semua hal dalam dia. Bahkan sampai kita harus terbuka, maksud gue masa lalunya tadi, kita harus nerima dia padanya. Dan ternyata mungkin dalam TPN itu ada satu sisi, gue gak bisa terima lu udah gak perawan misalnya. Itu akan putus, ya gak ada masalah. Tapi ternyata gue bisa terima lo, apapun kekurangan lo gue bisa terima. Puji Tuhan, bagus, maju terus. Betul. Jadi TPN bukan lulus atau enggak sih. Ini bicara mengenai proses bagaimana lo akan menjalani kehidupan pernikahan dengan waktu yang sangat panjang seumur hidup lo. Dan lo harus mencintai dia tanpa syarat. Ikut aja. Sorry, agak kotong dikit. Mungkin ada yang gak tahu TPN itu artinya bimbingan pranikah ya, training pranikah. Supaya jangan missing link. Oke, rasanya kayak sama ya Miss Grace. Aku mau namanya, ini dari sisi perempuan ya teman-teman. Mungkin kalau kita ada komparasi, kalau ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Kalau versinya kita itu tuh TPN itu benar-benar personal gitu ya. Jadi head to head gitu. Jadi bagi aku itu hal yang penting. Karena kita bisa adu argue di tengah mentor kita gitu. Kalau aku sama Yosef gitu ya teman-teman, kita tuh aku benar-benar ngerti firman Tuhan itu misalnya gini, somehow kalau kita anak gembala sidang mungkin lebih tahu ya, maksudnya bicara soal general soal firman Tuhan pasti udah paham ya, karena memang saya lebih menghidupi gitu. Tapi misalnya kalau bicara Yosef tuh dia benar-benar adu argumen, kalau ini jawabannya ini seharusnya ini gini gitu. Jadi benar-benar cara pandang dia itu benar-benar saya resapi gitu. Bahkan kalaupun saya nih karena memang itu dibawa Kaibet juga kemarin, itu benar-benar saya bersyukur banget ya gitu. Karena kalau misalnya dalam pacaran mungkin kita gak akan bahas seperti itu dalamnya gitu. Tapi karena kita punya topik yang detail gitu ya, bahkan itu jadi pokoknya excitementnya tuh enak banget gitu. Jadi kalau saya sendiri tuh merasa bersyukur sekali saya ada di TPN itu ya gitu. Walaupun saya sebagai anak gembala sidang gitu ya. Tapi saya benar-benar bersyukur karena saya benar-benar tahu banget siapa suami saya ini gitu. Di depan head mentor kita gitu. Jadi kita benar-benar mengerti cara pandang dia gitu ya. Cara dia menanggapi masalah gitu ya. Terus respon dia bagaimana itu menjadi hal yang penting gitu buat saya sendiri gitu ya. Dan mungkin saya rasa buat semua perempuan gitu. Sehingga kita ketika itu terjadi gitu ya, di kehidupan pernikahan kita, saya gak kaget lagi gitu. Karena saya sudah ngerti banget ini si suami ini orangnya kayak gimana gitu. Nah sama seperti Bang Daniel bilang, kalaupun pada akhirnya ada loh orang gereja yang gara-gara TPN jadi batal nikah ada gitu ya. Karena memang kenyataannya tidak setiap apa tujuannya itu sendiri gitu. Jadi itu tidak menjadi satu dosa atau menjadi satu hal yang kayak memalukan, tidak gitu. Karena itu bagi aku itu hal yang baik, karena apa dibanding lo pura-pura bahagia setelah hidup selama-lamanya gitu ya. Kalau bagi aku gitu, dan memang itu teman-teman as a guarantee itu menjamin sekali kebutuhan kita sebagai suami istri gitu ya. Karena memang seperti Bapak, mungkin teman-teman udah dengar banget pepatah bahwa ketika lo pacaran lo buka mata gede-gede, tapi ketika lo nikah tutup mata. Ya, karena apa? Artinya apa? Lo gak akan mencari lagi kekurangan dia ketika lo lo nikah gitu. Lo gak akan merasa kayak gue gak bisa terima kekurangan lo gitu, gak bisa. Karena apa? Karena lo udah komit kepada satu orang itu dan itu seumur hidup gitu sih dari aku Gi.
Oke, wow, thank you banget buat para narasumber yang kece abis untuk memberikan pemahaman buat kita, prinsip bahkan praktis ya untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Thank you teman-teman, dengan demikian sudah selesai mengenai relationship khususnya dari hubungan pertemanan, lalu sahabat, PDKT, begitu juga pacaran, bahkan pernikahan. Nah, bagi teman-teman mungkin Bang, aduh pertanyaan lagi Bang, bahkan pertanyaan mengenai pernikahan. Boleh tanya ke DM Refresh, karena kita juga punya tim yang udah nikah ya. Contohnya 2 orang ini kan, ya 2 pasangan ini udah nikah. Mereka akan kasih tips-tips juga dalam berkeluarga seperti apa. Ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tim Refresh Ministry. Habis ini kita akan ditutup doa oleh Bang Daniel Sirait dengan juga closing statement. Namun aku pengen bacain dulu, ya aku pengen beritahu mengenai donasi kita. Nah teman-teman boleh lihat di layar nih donasi kita sampai hari ini. Nah bagi teman-teman yang ingin lagi memberi, ada nomor rekeningnya, ada OVO atau Dana, yuk tabur. Tabur di masa krisis kayak gini. Karena ketika kita menabur di masa krisis maka berkatnya berbeda. Ya, dan kita pun ke depan juga akan melakukan lagi donasi dalam bentuk yang lainnya. Tetap saksikan, tetap lihat juga di IG Refresh, teman-teman akan lihat update mengenai donasi kita. Sekali lagi semua rupiah teman-teman kami pertanggungjawabkan. Sekecil apapun kami pertanggungjawabkan untuk bagaimana kita memberi kepada orang lain. Yes, thank you semuanya teman-teman yang menyaksikan. Saya serahkan kepada Bang Daniel Sirait untuk closing statement dan kita akan doa berkat dan juga berdoa mungkin buat teman-teman yang lagi sakit, yang sedang mengalami ya tekanan atau apa, akan dilakukan atau dilayani oleh Bang Daniel Sirait. Silakan Bang. Oke, thank you Nggi. Ya, kita bersyukur buat hari ini ya. Gua rasa ini udah 2 minggu banyak hal yang kita pelajari sama. Gua juga belajar karena dari Jos, dari Joseph, dari Grace, bagaimana mereka memandang suatu masalah yang terjadi mungkin dalam hubungan tadi, dalam pacaran. Ya, secara garis besar sih kita narik kesimpulan ya, pacaran boleh gitu ya. Boleh gitu, boleh pacaran. Tapi ingat kita punya batasan-batasan tadi. Yang ada hal yang memang di dalam masa pernikahan itu yang harus kita lakukan tapi di pacaran tidak boleh. Nah dalam membangun hubungan juga tadi kita udah clear bagaimana pertemanan, persahabatan, sampai dengan proses PDKT, sampai dengan pacaran dan akhirnya pernikahan. Dan akhirnya membangun suatu kehidupan rumah tangga bersama istri atau bersama dengan suami lo nanti kelak di masa depan. Gua rasa goals kita bersama sama kita semua pengen nanti membangun suatu pasangan-pasangan yang akan lahir nanti nih ke depan, gue gak tahu nih tahun depan mungkin rame Jos ya yang akan nikah di Gunung Rema, amin. Pasti tuh. Nah mungkin juga cateringnya mungkin bisa dihubungin Joshua ya. Seminggu sekali kayaknya. Nah gue rasa ini bagus banget gitu, ini momen untuk kita benar-benar berdoa untuk pasangan hidup lo. Are you sure mau nikah sama dia atau enggak gitu loh. Ngambil keputusan segala konsekuensi, segala hal yang keputusan lo ambil hari ini akan berdampak kepada masa depan lo nanti. Benar-benar ini waktu yang berdoa kalau gue bilang. Dan ingat selalu libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang lo ambil. Betul. Dan tujuan dari semuanya ini satu, biar Tuhan dipermuliakan. Yes. Amin. Biar lewat kehidupan lo nanti ketika lo nanti nikah mungkin punya anak ini menjadi kesaksian dan sungguh-sungguh banyak orang akan diberkati. Gue rasa itu aja closing statement dari gue. Mungkin ada banyak nanti pertanyaan-pertanyaan, gue rasa tim akan coba jawab itu semua. Dan yang pastinya lewat ini semua kita berdoa sama-sama lah. Agar sungguh-sungguh lo berjalan dalam rencana Tuhan. Amin. Gue rasa itu aja, yuk kita berdoa sama-sama yuk. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat rencana-Mu yang besar buat kami Tuhan. Dari mulai masa muda Engkau selalu memanggil kami Tuhan. Kami mengerti akan setiap jalan-jalan-Mu. Kami setiap mengerti akan setiap apa yang Engkau kehendaki. Tolong kami untuk tetap berjalan di dalam apa yang sudah Kau rancangkan Tuhan. Jangan kami menyimpang ke kanan ke kiri. Kami mau menguatkan hati kami. Mau terus percaya kepada firman-Mu. Terus berpegang kepada seluruh ketetapan-Mu. Kami rindu biarkan lot kehidupan kami Tuhan sungguh dipermuliakan. Bapa hamba berdoa Tuhan hari-hari ini mungkin banyak anak-anak muda yang masih bertanya-tanya Tuhan yang menolong mereka. Tuhan pimpin mereka, berbicara pada mereka. Agar mereka sungguh-sungguh mengerti, berjalan dalam seluruh kehendak-Mu, mengambil keputusan yang tepat. Terutama mengenai pasangan hidup mereka Tuhan. Sehingga kelak benar kehidupan pasangan hidup yang berbahagia itu dijadikan atas setiap anak-anak muda Tuhan. Kami berdoa biarkan laut kehidupan kami sungguh-sungguh rencana Tuhan digenapi. Tuhan hamba berdoa juga Tuhan di
di masa-masa seperti ini, mungkin juga masa yang masih dalam masa-masa kekurangan, banyak orang yang mengalami masalah dalam kehidupan ekonomi, mungkin ada yang sakit, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban untuk mereka Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan, kami percaya masa ini akan segera berlalu, selepas dari ini kami akan sungguh-sungguh mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, kemenangan yang dari Tuhan, dimanapun kami pergi berperang, Tuhan akan berikan kami kemenangan. Kami percaya ini akan dijadikan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu atas kami semua Tuhan, biarkan kami sungguh-sungguh Tuhan berjalan terus dalam seluruh rencana-Mu. Pimpin kami, ingat kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami menyerahkan segenap hati kami, pikiran kami, rencana kami, planning kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pasangan hidup kami Tuhan, yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami suruh berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Thank you semuanya narasumber. Boleh say hello buat para pemirsa, teman-teman Refresh. Makasih, dadah. Thank you. Ya, selamat untuk menemukan pasangan hidupnya. Amin. God bless you. Thank you. Kenapa? Udah direkam tadi? Belum? Semua dari awal, Ulangi dari awal. Ngepranknya ngeri banget. Oke, kita udah selesai latihan. Serius dari awal. Oke, pertanyaan pertama, boleh pacaran?